pasti itu kan di Jawa. Kalau orang Jawa yang di Kalimantan Sama karena dia pernah dilahirkan di sini, nggak apa-apa. Mesti nggak melakukannya secara wajib. kalau orang kelahiran Kalimantan nggak terkena itu. Keramate kono apa sih saja. leluhur ya. Pasti di suatu tempat ada guru-guru bijak yang mengetahui. Kita ini hanya mengadaptasikan aja. Yang kita bersihkan ya celah-celah rumah kita. Ya seperti ini bentuknya rumahku. Kalau aku berada di rumah yang bentuknya lain itu juga berbeda luasannya. Untuk bisa lebih mendetail tentang ilmu Allah. Syariat ini kan ageman kita untuk bisa mengetahui sisi dalam diri kita. Nah, syariat itu ageman kita yang dipakai untuk contoh tadabbur, untuk bisa mengetahui sisi dalam kita. Tetapi anggorokasi adalah sisi luar kita, karena Jawa ini yang akan kita agemi untuk bisa menjadi bagian dari alam ini, terutama Jawa. Makanya begitu kita dibentuk dari sini, dalam diri kemudian ada persatuan wujud tunggal antara dohir dan batin ini menyatu. Kemudian konsep keduanya adalah tabuli, menyatu diri kita alam sogir kepada alam kibir, alam semesta ini dengan anasir-anasirnya. Nah, setelah penyatuan alam ini baru tajalli, penyatuan dengan sifat-sifat ilahiyah. Nah, setelah itu barulah tapak tilas petilasan kita di mana-mana, menyatu kepada alam-alam yang di luar ini, bahkan nyebrang lautan sekalipun. Sunan Kalijaga hasil penyatuan diri dengan batinnya, maka disebut Sunan Kalijaga. Saat penyatuan dirinya dengan alam Jawa disebut Wong Agung Menak, tradisinya Jawa dia tahu. Saat dia menyatukan seluruh Melayu, termasuk Malaysia, disebut Syekh Maloyo Petilasane. Dari jarak tempuh, konsepnya tahalli, tagoli, tajali, ilmiah, alamiah, ilahiyah. Maka di sini yang kita cari ilmiahnya itu bagaimana orang hidup sih. Terus bagaimana memperlakukan dohir ini supaya sehat, makan yang cukup, ya toh, minum yang cukup dan nggak dehidrasi. Terus konsep batin berbeda, malah justru kita disuruh puasa. Rasulullah memperlakukan secara simpel. Karena kita bagian dari alam semesta, ibadah gak usah neko-neko dulu, neko gak paham. Satukan dengan ibadah alam semesta. Saat lahirnya dunia bumi ini Ramadan, maka kita diwajibkan untuk sedekah bumi ini ya, dengan puasa Ramadan, ngikuti tadarus. Simple kan? Maka Rasulullah tak pernah menggunakan doa mustajabahnya di dunia ini. Bahkan jarang-jarang meminta mukjizat Rasulullah itu. Doanya nanti diberikan di akhirat kepada umatnya. Saking cintanya itu Rasulullah. Makanya pada wajib bagi kita untuk bisa mengetahui di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Artinya di mana kita bertempat tinggal, hormati adat tersebut. Kita dikasih konsep Islam, cara menghormati
Jawa ini dengan konsep Islam. Ada wasilah, ada sholat, ada yasinan, ada tahlil. Nah, konsepnya bukan Islam. Yang dipakai kitab kita umat Islam. Sama dengan orang Hindu dan Buddha. Untuk menghormati bumi Jawa, dia punya alat yang namanya syariat dewi-dewi itu kan. Untuk bisa menyatu dengan bumi Jawa. Maka suku Tengger, orang-orang Hindu, syukuran. Dia syukurannya bagaimana terserah. Arab Hong Wilaheng, Rahayu, orang Kejawen juga punya sendiri, punya landasan-landasan sendiri. Orang-orang begitu disebut orang-orang Sabi'in. Siapakah orang Sabi'in? Orang yang mempunyai konsep batin aja. Ada nggak mempunyai syariat? Mungkin syariat mereka orang Hindu bawa kembang dengan cara dia duduk sempo kemudian begini monggo, itu kan syariat. Kalau diisi dari doanya hakikatnya juga dia bilang Sang Hyang Widi, monggo, karena hanya penyebutan. Orang Arab bilang Allah, orang Nasrani bilang Elia, orang Yahudi bilang Yahweh. Orang Jawa bilang Gusti atau Pangeran orang kesepuhan. Nah, orang Hindu bilang Sang Hyang Widi. Buddha tidak punya konsep ketuhanan. Buddha itu Bodhis, konsep Budi. Nah, sudah. Apa penyebutannya lagi? Ingsun. Orang kepercayaan pribadi dia mengatakan ingsun. Yang penting mengarah kepada Sang Pencipta yang tunggal. Ini kan tasawuf. Saya dirasakno dewi. Jangan terus kita dipaksa-paksanya untuk manggil Allah ya. Allah sendirilah pencipta semua bahasa. Apapun yang penting mereka hatinya mengarah kepada saya Sang Wujud Tunggal. Ada Sang Yang Tunggal, ada Sang Yang Meni, Sang Yang Nuroso, Sang Yang terserah. Mau apa kau sebut apa? Sang Suwung, terserah. Sang Wujud juga. Sang Rohman, monggo. Sang Rohim, Sang Rozak, Jarozak, Jalgoniu, Sang Maha Kaya, asal dikasih Maha. Latif, Sang Maha Halus, Al-Ghaib, Sang Maha menguasai Ghaib, Al-Karim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Mutakamin, Sobu, terserah, Muhaimin. Asmaul Husna sekian banyaknya ini, kau terserah mau menyebut Allah apa. Akbar. Terserah kita mau nyebut apa bentuknya. Landasannya adalah diri kita. Kita sudah dibiasakan menyebut Allah. Tapi sebetulnya kalau tatarannya orang Jawa malah kurang sopan. Nah, Allah itu nak di bahasa Indonesianya aku. Umpama nek kowe kaki kulinane ya, kaki kulinane ini sifatnya secara probabilitas kalimat apapun bentuknya. Iki saking kulinane kowe enak ngomong ya Allah, ya Tuhanku ae ngono. Umpama di bahasa Indonesia no piye? Ya aku, ya Tuhanku ngono kuwi ya wagu ya. Lha ngono iku umpama di bahasa Indonesia no kowe salah. Padahal ki maknae ngono. Ya ingsun dilembutno meneh, dadi salah meneh. Duh Gusti dalem pangeran. Duh Gusti pangeran kula. Kula nuwun dhateng panjenengan lho. Iku wis terpisah. Maka konsep ulul ijtihad juga terpisah. Padahal wujud penyatuan tidak seperti itu.
streaming? Mboten Gus. Mati bang bisa live streaming. Bisa. Kita kan di kemarin itu sebetulnya nggak ada masalah. Kita ini butuh siar, bukan butuh target. Kemarin peristiwa itu kan kita butuh siar, bukan butuh target. Gus Anton tidak sedang cari apa-apa, cari duit materi, enggak. Kita butuh siar. Kalau terus kita cuman punya admin satu ya nggak bisa ditentukan, kan repot. Mengganjal-ganjali siar itu dosa besar. Dosa besar. Aku iku uripku gak pernah gugup. Tapi nek terganjal siar aku gugup. Fakot dabal manamalatul mata putus mata rantai ini karo pedang ini. Karena itu akan dicabut loh nikmat kita sama Allah. Gak oleh siar. Kalau kita sudah menyatakan siar, kita lari dari gelanggang. Pertarungan itu disebut pengkhianat, munafik. Nggak boleh kita lari itu, kita manusia juga begitu ya. Nah, ikrar itu makanya ada dalilnya fakot dabal manamaladulma. Bahkan yang bisa menolong cuma hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Nggak boleh itu. Wedi nak kon delok itu dan merasakan itu. Kita ini butuh siar, bukan butuh apapun. Banyak orang yang menunggu di sana, orang berharap-harap cemas. Kok nggak muncul lagi itu, bagaimana itu dalam konteks laroi bafiu dan mutakin. Mereka dalam keadaan ragu-ragu dan di sana itulah dosa yang paling besar. Gara-gara kita terputus siar, maka dicabut iman seseorang. Lu awakmu sik ndablek sik ono imane sik apik sak. Kon ndablek kok bejato kon sik ono iman sik apik. Tapi nek wis dicabut karo Gusti Allah, Mas. Mau cari kemana gitu? Satu sisi saya diperlakukan kok begitu nggak bijak Gus. Waduh, pikiranmu, hatimu dengan diriku, pikiran dan hatiku berbeda dengan diriku. Rasa was-was, ancaman itu semua itu ada di dalam diri kita masing-masing. Mungkin lamung sepele Gus Anton ndak bisa. Gara-gara terputus siar, fakot dabal manamaladul, pedang Allah akan turun untuk membantai diri. Dengan cara apa? Mematahkan iman tauhid. Berat. Kalau siarnya begini. Pernah Gus Anton itu poesi saksi hidup bertahun-tahun karo aku. Pernahkah aku memutuskan siar kecuali murid-muridku sendiri yang memutuskan? Dari 100, 200, 300 orang jadi selawe, jadi papat. Bukan Gus yang memutuskan siar. Saya tetap ngajar apa adanya di sini, istiqomah. Tidak berubah, orang 4 pun juga tak ajari. Sendirian sama kamu pun juga sampai subuh. Istiqomah bisa. Tapi bagaimana dengan kalian yang punya kulit daging gede, hati sama persis, tapi jiwa yang berbeda? Meski satu orang gak menurunkan kualitas saya mengajar, tetap sampai subuh. Nanjeru cangkruan dewe. Kentekan rokok, warung-warung do tutup sampai ngelintingi rokok ini meneh. Wong dia turu sak. Tahun ini sampai Melayu tak kopat dosaken rokok lho. Saya tidak pernah mengurangi kualitas siar. Makanya bertahun-tahun aku begitu, tak putus siar, marah betul. Dan yang lain menunggu itu, marah betul. Marah betul. Karena saya tidak berdasarkan kuat. Saya takut fakut dabal manhamaladul.
Sampai tak laknat betul orang begitu. Mungkin kalau aku didolimi seperti apapun bentuknya bukan syiar, saya tak akan pernah melaknat orang. Tapi kalau dibegitukan tak laknat betul. Karena menghalang-halangi kehendak Allah. Bukan kehendak Gus Anton. Kalau kehendak Gus Anton tak apa-apa, kehendak Allah itu dihalang-halangi. Jadi begitu, itu sih yang bikin aku kamu. Ya Allah. Andai kata orang sana berharap diriku seperti ini, dan unten ilmu kalam itu tidak bisa ditentukan waktu, itu sembarang betul ya. Enggak ada berpuluh tahun, datang 200, datang 100, datang 50, jamaah sepi lagi, dari 4 mereteli wis ono sing berhasil, ono sing gagal produk dan lain sebagainya, ucul. Dadi papat dadi siji, balik meneh papat itu tanpa aku pernah memutuskan rahmat itu, memutuskan syiar. Ndak pernah. Gus, ya tetep lu begini, tanya Pak Rozi. Ya tetep lu begini. Ono jamaah berapapun tetep. Mereka yang sudah merasa dirinya cukup, monggo do ngono kabeh. Baru kemarin lah tak kasih celah apakah ini dari Allah, tidak. Itu yang menghalang-halangi syiar. Sebetulnya nggak ada salah ke saya itu, tapi sayangnya dia sudah menghalangi Allah, kehendak Allah dari syiar itu. Sayangnya di situ. Akan kejabut imannya orang begitu itu. Sama dengan Bal'am dengan Nabi Musa. Nabi Musa tak pernah sakit hati meskipun tukang sihir banyak menyerang. Tetapi ada satu waliullah yang menghalangi kehendak syiar daripada Nabi Musa. Apa jawabannya Nabi Musa? Dia orang takwa, bahkan melebihi aku seorang nabi. Dia seorang wali, bahkan ilmunya melebihi aku seorang nabi. Sekarang ini aku mohon ya Allah, cabut iman dan takwanya. Dicabut. Bal'am mati kafir. Jangankan kamu masih punya kualitas iman dek-dekan, Bal'am sekelas Nabi Musa dan ilmunya sehebat Nabi Musa, lebih dari Nabi Musa, dimatiin kafir sama Allah. Kalau menghalangi syiar, saat itu menghalangi syiar Nabi Musa, Nabi Musa dibikin 40 hari tidak bisa keluar dari padang pasir, disihir sama Bal'am, dikei oyot nimang, sampai kehabisan air. Nabi Musa harus kemana? Kemudian informasi didapatkan dari malaikat Jibril, itu orangnya yang bikin kamu. Tidak dikembalikan oleh Nabi Musa, tetapi apa? Cabut iman orang tersebut, cabut, patahkan ketakwaannya ya Allah. Aku minta, karena sesungguhnya dia sudah tidak melawan aku, tapi melawan dirimu ya Allah, untuk syiar. Makanya aku nak diganggu mau meneng, tapi nak mata ke syiar wae cancur tali wondo ya. Disinilah letak surgaku. Iya, wong ngarepe ngubrek pengajianku syiar, kono nggawa celurit tak tandangi yo karo aku. Kowe muridku meneng wae rasa melu-melu. Deloken gurumu kaya apa ngono. Sing tak arepno mati masuk kowe wong 10, aku iso bantai papat banding siji bati sian Gus Anton ngono. Nah, di saat seperti inilah golek swarga peleng penak gak ada dihisab itu. Murka Gus Anton. Meskipun tak ada orang tak pernah punya, tetapi kalau membutuhkan syiar itu lepas dari rahmat Allah. Tak ubah telekmu awakmu iku nek sampai mlebu swarga nek koyo ngono. Metu teko swarga moh isine wong koyo ngono aku. Nah, di situ. Jangan putusin syiar. Boleh kamu tidak ngaji di sini, jangan putusin syiar saya. Terserahlah saya mau ngapain, monggo.
Jangan lantas begitu, nggak boleh. Dan kowe iso ndelok iman apa gae. Ayo dukun. Cak, tak wong iman itu mudah dia minta maaf. Maaf. Jangan pelit kau minta maaf itu kalau orang tauhid itu. Kalau salah langsung maaf, gentle, satria kau. Seperti aku, masih aku seorang guru maaf. Aku lupa jeng. Oh, sama Bu Nurul pun aku minta maaf biar dia melihat kok. Lupa deh maaf. Kenapa bagus? Saya lupa. Ono tadi orang sakit waktu sepurane Mas, aku lali akeh tamu. Jangan pelit kamu minta maaf, orang sombong kamu kalau minta maaf itu pelit. Tapi iman seseorang bisa dilihat dari kalau dia salah cepatlah dia minta maaf. Siapapun. Tapi nek kon pelit iku dudu wong iman. Ada apa dengan imanmu? Ada apa dengan imanmu? Jikalau ada orang minta maaf ataupun sebelum dia cepat-cepat memberikan maaf. Kalau dia merasa tidak ada kesalahan, kenapa ada benturan? Karena urip iku wis tak lewati, aku wis tuwek, Cak. Gak usah nganggo ilmu tauhid. Urip iku wis tak lewati, aku wis tuwek. Suka duka dan maknanya, bagaimana orang jujur, bagaimana orang apa adanya, bagaimana orang ini laknat semuanya. Orang yang meminta maaf itu akan lebih mulia daripada yang dimintai maaf. Itu dawuh Rasulullah. Kau meminta maaf duluan akan lebih mulia dari yang diminta maaf. Karena orang yang meminta maaf atas kesalahannya atau kekilafannya, biarpun dia lupa, itu orang yang jembar dodone, jembang, lapang dada dia. Maka besok di makamnya itu apa? Nek kon kepingin jembar kuburmu, jembarno dodomu. Sing pangapura kang aku. Sing iso duweni pangapura. Nek kowe kepengin padang kuburmu golek peteng, Pak. Nek kamu diunte hanya dengan kata-kata enggak tahu kamu, gampang aja. Melihat orang itu iman tidaknya, kuat imannya atau tidak. Enggak peduli tua, enggak peduli muda. Apa hamparan minta maaf, cepat dia lakukan jikalau dia. Barusan tadi kan ada jamaah yang pulang sama Pak Winarso, dia titip apa namanya, petoloe tawon itu dulu. Saya tak anu aku lali. Waduh, ringkes, wah sepurane Mas, ringkes omahku, ya Allah, maaf ya. Entah kapan tak cari nanti deh. Cepet Gus ini. Khilaf Gus, salah, tapi segera mungkin saya maaf. Hamparkan semua perkara dengan permintaan maaf. Itulah orang yang beriman. Itulah orang-orang yang dijanjikan Allah, surga akan merindui orang seperti itu. Tapi sulit kau meminta maaf jikalau sombong, karena di dalam diri kita ada kesombongan. Keluargaku pun aja kalau sudah menyatakan maaf, tak kasih rumah ini. Tidak dilakukan dengan sombong. Buat apa juga? Dengkulku cekelen kayak kita. Buat apa juga papa rumah ini? Mati juga nggak dibawa. Kenapa papa mempertahankan? Karena mendidik dirimu supaya kau pemaaf. Jangan sombong. Begitu, jangan kita malu. Apa sih saja? Apanya sih malu buat kita untuk minta maaf? Heran hanya 4 kata sulit kau lakukan maaf. Satu maaf Pak, saya lupa. Meski kadang ada orang bijak gak layak sampai minta maaf sama muridku, Anda seorang mursyid, tapi Anda masih melakukan. Ada orang bijak yang negur saya begitu. Saya kelupaan, kadang bangun saya minta maaf Pak, saya sibuk. Selalu saya ungkapkan dengan maaf.
saya bisa nekuk, saya bisa menundukkan suku pedalaman hanya karena minta maaf. Maaf Datuk, saya nanti takut salah ngomong ini, maaf ini orang Jawa, orang Muslim itu yang dilakukan Rasulullah itu, setiap ngomong dia minta maaf. Maaf Sayyidina Abu Bakar kalau saya menyinggung hatimu ya, aku mau cerita. Santun Rasulullah itu kenapa kita urip sik mecungul nang permukaan ae udah enggak. Tundukkan muka kita. Dengan siapa kau berhadapan? Lagi apa kau dan seperti apa dirimu? Belum matang betul jiwamu tuh. Fakotabal manal malalul mata, sikat sama pedang Allah di bos gunung loban bawa dilanya. Makanya selain itu saya Mas Abu, karena apa ya, itu tadi bertahun-tahun Gus Anton tidak pernah memutuskan syiar. Tidak pernah saya memutuskan syiar. Bahkan muridku satu aja dalam kurun waktu berapa bulan itu. Yuyut tok dolin nang kene mlebu jebret. Ndawekno kopi dhewe karo cerita karo ngaji gini. Ya seperti ini tidak ngurangi kualitas. Istiqomah dalam syiar Gus. Maka Gus iku ngomong, nek kon wis komitmen nang YouTube terus no. Kitab iku aja tok suwek. Tanggung jawab Gus nang akhirat itu.